Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sintak-sintak dasar untuk penggunaan Redis atau Remote Dictionary Server. Nah, sekarang kita mau coba implementasikan ke dalam sebuah framework, yaitu framework Laravel. Nah, langsung saja teman-teman buka project teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya satu buah halaman dan satu buah controller kosong. Namanya belajar controller, ada function, ada method namanya change. Nah, ini di root-nya saya sudah menambahkan biar kita lebih cepat proses belajarnya. Ini ada echo, oke, belum ada isinya ya. Nah, sebelum kita langsung ke Redis, saya mau ngasih tahu dulu teman-teman untuk penggunaan change pada si framework Laravel ini. Nah, kalau teman-teman coba perhatikan, kita buka env. Di sini ada change driver. Nah, change driver ini adalah si change ini akan disimpan kemana gitu. Nah, nanti diarahkan dari change driver ini. Defaultnya si Laravel itu menggunakan file. Jadi nanti change-nya teman-teman itu akan disimpan di storage framework change data. Nah, nanti akan disimpan di sini. Ini karena nggak ada change yang tersedia di dalam framework sekarang ya, maka datanya kosong. Kalau kita coba dulu, ini kita coba buat satu file change. Contoh di sini variabel data change. Nah, dia auto import ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai auto import, ini bisa ditambahkan terlebih dahulu, diimpor dulu di use, illuminate, support, package, dan change. Nah, langsung teman-teman bisa ditambahkan di sini change remember. Key-nya apa? Saya lebih suka pakai remember ya, cuman kalau teman-teman mau belajar dari awal, itu ada put, ada delete juga, ada forget gitu ya change-nya. Cuman saya lebih suka pakai remember ini karena lebih mudah gitu dan lebih simple. Change remember, key-nya apa di sini? User, contoh. Key-nya users. Kita mau bikin ini berapa menit gitu. Contoh di sini saya mau bikin ini selama 5 menit. No, add minutes. Add minutes. Berapa menit tadi? 5 menit. Function. Titik koma. Nah, di dalamnya ini kita mau return contoh array 1, 2, 3 aja ya, coba. Kita di sini coba return data. Nah, jadi untuk awal dia bakalan ngecek dulu teman-teman. Ini dia akan ngecek dari chat user ini ada nggak. Kalau nggak ada, dia akan masuk ke sini untuk memasukkan value yang ini ke dalam chat. Kalau ada, dia bakalan ngambil dari chat gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngecek chat ini eksis atau enggak, terus di forget, terus put lagi, itu nggak usah. Langsung pakai remember ini dia akan otomatis ngecek. Kalau ngecek dia ada, langsung ngambil dari change. Kalau nggak ada, dia bakalan masuk ke function ini dan masukin lagi ini ke dalam change lagi gitu. Jadi langsung terstruktur ya. Kalau kita coba akses, nah ini sudah nggak ada error. Kalau kita refresh lagi, nah waktunya juga akan jadi lebih cepat. Kalau tadi 0,89 kalau nggak salah ya. Nah, ini 0,53. Nah, ini
proses loadnya lebih cepat karena sudah langsung ambil dari memori. Nah, kalau tadi kita mau cek dulu ya, berarti mau cek dalam storage. Nah, ini data 5B. Nah, ini dalam storage ini, di cache ini data, dia masuk ke sini gitu. Kalau ini dihapus, nanti dia akan kebentuk lagi. Karena emang defaultnya masih ke file. Dia akan terus-terusan membentuk file baru ketika ada key cache yang baru gitu. Nah, sekarang kita mau mengganti file ini menjadi ke Redis. Ini kita hapus aja dulu datanya. Jadi nanti dia nggak akan ngebentuk file di sini, tapi nanti akan masuk ke dalam si Redis. Teman-teman buka dulu WSL-nya atau mengaktifkan Redis-nya terlebih dahulu. Di sini saya pakai WSL karena saya pakai Windows. Kalau teman-teman belum install Redis, bisa cek di video sebelumnya untuk penginstalasi Redis di Windows itu seperti apa. Langsung kita aktifkan terlebih dahulu sudo service Redis server start. Nah, ini Redis-nya sudah berjalan. Sekarang kita ganti cache driver-nya ke Redis. Lalu teman-teman juga butuh untuk install dulu jembatan antara Laravel ini ke Redis-nya. Kita pakai Redis ya. Composer require Redis. Nah, dia akan instalkan library Redis ini untuk nanti bisa kita menggunakan Redis di Laravel. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Coba teman-teman cek di kita refresh apakah dia akan ngebentuk file lagi, karena di sini chat drivernya kita sudah ganti ke Redis ya, seharusnya sudah otomatis dia mengarahkan ke Redis ini gitu. Ini kita coba refresh. Oh, kelas Redis not found. Nah, di sini kita harus arahin dulu ya teman-teman. Redis-nya kita mau pakai Redis client. Redis gitu. Kita coba refresh lagi. Nah, dia sudah masuk teman-teman. Dia sudah masuk dan dia nggak bakalan ngebentuk file di sini. Sekarang kita coba cek di Redis-nya. Redis CLI keys flash db. Kita coba refresh. Coba keys, empty array. Oh, dia masuk ke database satunya kayaknya. Nah, di sini ada Laravel database cache user. Kalau kita coba cek get Laravel database Laravel cache users. Nah, dia akan menampilkan data yang ini teman-teman. Hampir mirip sama kayak yang tadi di file. Dia akan menyimpan ini di Redis. Ini artinya data kita sudah masuk ke Redis. Nah, sekarang kita coba mau implementasikan. Nah, di sini saya punya 14.000, 10.000-an lah kurang lebih ya, 10.000-an data. Kalau perbedaan nanti antara dari kita lewat dari memori atau kita lewat dari database gitu. Ini kita coba ganti return-nya users user get. Nah, kita bakal ngambil semua data yang dari table user ini. Kita akan return. Ini kalau kita return nggak kelihatan, kita coba pakai view. Ini kita belum return di sini, return view terus juga masukin compact
data, refresh. Nah, ini kita mau ngecek di sininya. Oh, ini karena ini ya teman-teman. Jadi karena tadi kita masih user ini masih menyimpan array yang ini ya. Jadi dia nggak ngambil ke sini ya teman-teman. Dia nggak ngambil ke sini karena tadi chatnya bertahan selama 5 menit gitu. Kita mau coba dulu. Kita clear dulu semuanya. Chat clear. Kita coba cek di sini. Nah, ini nil. Seharusnya dia akan masuk ke sini untuk nge-return data user yang 10.000 tadi, bukan nge-return array yang tadi awal itu. Refresh. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau kita cek di sini, ini lumayan banyak. Nah, dia akan nge-return datanya beda, bukan array tadi, tapi data collectionnya si Laravel yang ini gitu, yang 10 ribuan. Nah, ini ada 10.006 user. Nah, kalau kita reload kedua, kita cek, ini seharusnya lebih cepat karena ngambil dari chat. Nah, dia akan nggak kelihatan di sini karena dia nggak ngambil dari database. Di sini kalau tadi teman-teman perhatikan, total loadnya 10 millisecond dari database, ini cuman 4 millisecond karena nggak terhitung tadi yang di data usernya. Nah, ini lebih cepat. Kalau diperhatikan di sini juga pad loadnya lebih cepat. Ini kita coba ulang lagi, kita clear lagi, kita refresh. Ini load pertama selama 3 detik ya, 3 detik. Kita coba reload lagi. Nah, ini menjadi lebih cepat ya teman-teman, karena ini yang kedua itu pasti sudah mengambil dari chat, bukan dari database lagi. Dan ini juga bisa menguntungkan dari sisi server, karena data yang terus-terusan di load sama si user ketika data itu banyak, contoh kayak biasanya master data ya, dia kalau datanya banyak, contoh datanya ini 10.000 lah ya, itu kalau di load terus-terusan ke database, itu kasihan si server database-nya gitu, karena dia bisa meningkatkan request latensi si database-nya juga. Tapi kalau di load dari memori, dia nggak bakalan ngaruh gitu, karena dia juga penyimpanan sementara, dan juga data itu bakal bisa dipakai berulang kali dengan cepat gitu oleh beberapa user gitu. Itu salah satu keuntungan dari penggunaan si chats ini yang kita menggunakan Redis. Oke, sekian dulu teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.